Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini langsung saja kita akan kembali mengulas berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Di sini ada informasi yang wajib rekan-rekan ketahui ya, dan ini sangat penting sekali berkaitan dengan fase open mainnet. Kapan akan terjadi open mainnet ya? Nah, kemudian di sini informasi dikutip oleh Hokkien News, yang mana di sini diberi judul Core Team telah membocorkan beberapa hal penting menuju jaringan Pi siap listing di bursa kripto. Artinya di sini akan ada semacam kisi-kisi kapan Pi Network akan open mainnet. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Dan informasi di sini dikutip tanggal 20 April 2023, masih baru ya. Nah, di sini go to exchange. Kemudian di sini langsung saja kita ke inti daripada video di sini, atau langsung kita ke inti materinya ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat saat ini jaringan Pi memang masih dalam fase enclosed mainnet. Kemudian di sini jaringan Pi juga masih belum terdaftar dalam bursa manapun ya. Kemudian karena itu banyak sekali para pionir yang mengeluh bahwa koin Pi yang mereka dapatkan secara gratis dari hasil pertambangan ya dapat ditukar dengan mata uang fiat jika jaringan Pi terdaftar di bursa kripto. Artinya di sini masih terkendala fase enclosed mainnet ya. Kemudian di sini kapan akan terjadi open mainnet dan apakah mungkin Pi Network itu listing di bursa kripto ya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan ternyata Core Team sendiri saat ini belum memiliki penjelasan yang jelas kapan jaringan Pi akan terdaftar di bursa ya, atau kapan akan terjadi open mainnet. Nah, jadi di sini Core Team sendiri masih belum menentukan kapan akan terjadi open mainnet ya. Nah, karena di sini Core Team juga masih memiliki tugas yang harus mereka selesaikan sebelum open mainnet ya, atau sebelum listing. Kemudian di sini dikutip daripada Twitter ya rekan-rekan. Kalau kita lihat di sini ada Twitter atas nama Justin Gapta. Di sini memberitakan informasi dalam bentuk bahasa Inggris ya berkaitan dengan tugas-tugas daripada pihak Core Team dan juga developer persiapan menuju ke listing atau ke open mainnet ya. Nah, di sini ada semacam tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh pihak Core Team. Kemudian rekan-rekan itu juga wajib untuk mengetahui hal ini ya, agar rekan-rekan tidak bingung kapan akan terjadi open mainnet. Nah, di sini juga disebutkan, kalau kita lihat ya dalam gambar yang dibagikan oleh akun komunitas tersebut, di sini dijelaskan bahwa apa yang harus dilakukan oleh pihak Core Team agar jaringan Pi siap diluncurkan dalam bursa cryptocurrency ya. Nah, jadi di sini tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh Core Team menuju ke open mainnet. Kemudian di sini kalau kita rangkum ya rekan-rekan, nah di sini ada semacam fitur teratas yang diminta oleh para pengembang atau oleh para developer dari pihak Core Team ya. Jadi di sini para pihak pengembang atau developer meminta kepada Core Team, nah untuk disediakan fitur-fitur sebagai berikut ini ya. Yang pertama di sini ada semacam dompet pengembang mainnet ya. Nah, artinya di sini ketika dompet pengembang mainnet atau dompet developer mainnet sudah tersedia ya, atau sudah ada dan sudah dimungkinkan untuk bisa digunakan, nah secara otomatis di sini akan mempercepat fase ke arah open mainnet. Kemudian di sini masuk di luar Pi browser ya. Nah, ada semacam Pi chat antara aplikasi dan juga pengguna. Kemudian di sini juga ada platform iklan Pi, kemudian juga ada pemberitahuan pas, kemudian untuk status KYC ya. Kemudian Pi akses kamera. Nah, ini adalah semacam informasi demi informasi rangkuman ya rekan-rekan yang harus disediakan oleh pihak Core Team berkaitan dengan fitur-fitur menuju ke open mainnet. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah di sini juga ada permintaan jenis pembayaran, aplikasi untuk pembayaran pengguna, kemudian pembayaran pengguna ke pengguna, kemudian juga ada pembayaran gaya escrow dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini juga ada banyak sekali pekerjaan untuk Core Team. Artinya di sini kalau kita lihat ya berkaitan dengan masalah pembayaran dan juga berkaitan dengan dompet. Kalau kita lihat di sini mungkin untuk dompet rekan-rekan semuanya itu mungkin akan ada semacam updating ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita tinggal tunggu saja informasi resmi dari pihak Core Team. Kemudian bagaimana menurut pendapat para pionir semuanya ya, apakah Core Team setelah menyelesaikan masalah yang tercantum di atas akan membuka fase open mainnet ya, dan itu bisa terjadi dan juga tidak bisa terjadi ya. Bahkan tidak ada seorang pionir pun yang tahu tentang Pi open mainnet.
Kemudian kami hanya dapat memprediksi masa depan ya. Kemudian di sini intinya di sini kita hanya selalu melakukan semacam analisa mandiri atau disclaimer, dan juga berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, kita tinggal ikuti saja. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam bentuk versi bahasa Inggris ya rekan-rekan, seperti berikut ini ya. Nah, di sini ada top feature the developer are asking Pi Core Team ya. Nah, di sini banyak sekali informasi yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Di antaranya di sini juga ada Pi Wallet request ya, permintaan para pengembang untuk masalah wallet, yaitu ada semacam kode QR untuk pembayaran. Kemudian di sini pembayaran username ya. Kemudian juga ada verify wallet balance, kemudian multisig. Kemudian juga ada payment type request ya, atau permintaan bagaimana kita melakukan pembayaran ke depannya. Apakah di sini akan app to user atau user to user payment ya, atau peer to peer, kurang lebih seperti itu. Kemudian apakah akan ada semacam multi of payment rekan-rekan. Jadi di sini banyak sekali yang diminta oleh para developer oleh pihak Core Team ya, atau kepada pihak Core Team. Kemudian di sini kalau kita lihat Twitter resmi dari pihak Core Team ya, yang mana di sini sudah checklist warna biru dan sudah diikuti sekitar 2,4 juta pengikut. Kalau kita lihat di sini informasi yang paling update ada sekitar 2 hari yang lalu dari pihak Core Team-nya. Kemudian ini berkaitan dengan updating di layar berganda rekan-rekan semuanya ya, yaitu tentang P-Touch dan juga pembaharuan produk terbaru yang telah dirilis dengan fokus pada pekerjaan kuartal pertama 2023. Kemudian di sini nanti rekan-rekan juga bisa membaca pembaharuan tersebut ya di dalam layar berganda rekan-rekan semuanya. Intinya di sini Core Team itu bekerja step by step ya, dan kalau kita lihat di sini masih dalam kuartal pertama 2023 berkaitan dengan P-Tech produk ya, dan juga pembaharuan yang sudah dirilis sebelumnya. Nah, seperti berikut ini. Kemudian di sini memang belum saya bahas ya rekan-rekan, karena di sini kita tinggal menunggu saja. Kemudian di sini kalau kita lihat banyak sekali juga yang berkomentar ya dari berbagai macam komunitas pionir-pionir di berbagai mancanegara berkaitan dengan updating Core Team 2 hari yang lalu. Kemudian di sini juga ada semacam Elon Musk dan lain-lain. Kemudian intinya tadi adalah sebelum open mainnet di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pihak Core Team. Kemudian yang mana intinya adalah daripada pihak pengembang yang meminta ya, atau merequest kepada pihak Core Team untuk disediakan semacam fitur-fitur ya, untuk memungkinkan bisa dipercepat menuju ke fase open mainnet. Kemudian di sini juga ada informasi updating 4 hari yang lalu dari pihak Core Team ya. Nah, di sini kalau kita lihat apa itu mainnet tertutup ya, periode jaringan tertutup membantu Pi berfokus pada pembangunan atau membangun infrastruktur dan juga utility ekosistem yang layak dalam lingkungan tertutup tanpa kebisingan atau ketidakstabilan eksternal. Intinya di sini Core Team masih fokus pada jaringan tertutup ya, sebelum menuju ke fase open mainnet. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat sama sekali Core Team masih belum menyebutkan tentang kapan open mainnet secara resmi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini kita terus menunggu tentang informasi resmi langsung dari pihak Core Team berkaitan dengan kapan open mainnet. Saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya. Sekian, terima kasih.